Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Di sini saya akan membahas tentang keseharianku sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi hari ini bunda-bunda, saya mau share dulu aktivitas saya, yaitu menyelesaikan cucian karena cuciannya sudah begitu banyak seperti yang bunda-bunda lihat pada video ini. Nah, ini pakaiannya kurang lebih 3 hari dan ini baru mau saya nyuci. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau menyapa bunda-bunda dulu. Hai bunda-bunda, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan rezekinya, dan tentunya menjadi keluarga yang berbahagia. Dan ini saya mau share dulu aktivitas saya di pagi hari ini. Karena cuacanya sangat bagus, makanya saya mau tuntaskan cucian dulu. Nah, ini saya lagi ambil air karena airnya masih manual ya guys. Saya belum menggunakan sanyo atau mesin air, tapi saya masih menggunakan secara manual. Nah, seperti ini guys. Jadi bunda-bunda, bagaimanakah cuaca di tempat bunda-bunda? Kalau di tempat saya, cuacanya sudah lumayan membaik dan ini sengaja saya tidak nyuci selama 3 hari karena memang saya punya balita ya sedikit rewel. Jadi saya sengaja menunda pekerjaannya guys. Tapi bunda-bunda, semoga bunda-bunda jangan seperti saya ya, pekerjaannya jangan ditunda-tunda. Sambil menyuci, kita mau cerita-cerita dulu ya bunda-bunda. Jadi ini saya mau berbagi cerita bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Jadi langkah awalnya yaitu bangun lebih awal dari semua anggota keluarga ya guys. Jadi sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya kita adalah anggota yang bangun paling awal dan tidur paling lambat ya guys. Dan itu sudah hukumnya. Jadi bunda-bunda bangun lebih awal ini bisa bermanfaat buat kita. Salah satunya adalah kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang mau kita kerjakan sepanjang hari ini guys. Karena memang waktu kita itu masih sangat panjang untuk kita selesaikan semuanya. Dan yang kedua yaitu membuat budgeting bulanan, mingguan, atau harian. Jadi bunda-bunda, kita sebagai seorang ibu rumah tangga perlu membuat budgeting bulanan, harian, bahkan mingguan. Supaya kita bisa mengetahui bagaimana atau seberapa besar kebutuhan kita sepanjang 1 bulan, 1 minggu, atau bahkan 1 hari. Jadi manfaat dari membuat budgeting ini adalah untuk kita lebih mengetahui berapa kebutuhan kita selama sebulan. Sehingga kita sebagai seorang ibu rumah tangga bisa benar-benar memahami apa saja yang benar-benar kita butuhkan dan hanya sekedar kita inginkan. Jadi sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya kita selalu memprioritaskan hal-hal yang bersangkutan dengan kebutuhan pokok ya guys. Dan yang ketiga adalah mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi bunda-bunda, untuk lebih mudah kita itu perlu mengetahui barang mana yang ingin kita letakkan pada tempatnya. Jadi kita perlu membedakan atau memberikan ruang kepada benda-benda tersendiri sehingga kita itu bisa memahami dan lebih cepat mengambil ketika kita membutuhkannya. Dan manfaat yang kita dapatkan dari kebiasaan ini adalah kita akan lebih mudah mengambil segala sesuatu ketika kita membutuhkannya karena semuanya sudah ada tempatnya dan kita juga sudah tentunya memahami dengan benar di mana letak barang yang ingin kita ambil. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan kebiasaan 5 menit. Jadi benda-benda, biasakan diri kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang memang harus segera kita selesaikan dalam jangka waktu 5 menit. Misalnya kita mau pergi ke ruang makan, tapi berhubung tadi di meja tamu ada gelas yang kita sedang gunakan untuk minum teh di pagi hari. Lalu kita harus mengembalikan gelas tersebut ke meja dapur atau meja makan karena itu juga
hanyalah pekerjaan 5 menit yang tidak perlu harus kita tunda-tunda. Dan ini bermanfaat bagi kita untuk tidak menambah pekerjaan yang lebih banyak di waktu kita harus memberes-beres ruang tamu, guys. Sebelum kita lanjut pada langkah atau tips yang keenam ini, saya mau ucapkan banyak sekali terima kasih. Saya mau ucapkan banyak sekali terima kasih untuk semua pengikut setiaku, baik yang sudah mengikuti channel ini sejak channel ini ada, dan mungkin yang baru mengikuti. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih, dan besar harapan saya semoga teman-teman selalu dukung channel ini dan terus mensupport saya dengan cara menekan tombol like, komen, share video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua pengikut yang mungkin secara sengaja atau secara tidak sengaja mengklik video ini ketika lewat di beranda kalian. Semoga kalian semua bisa suka dengan video-video saya, dan semoga video-video ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda semua. Jadi, besar harapan saya sama seperti biasa, mengharapkan kita selalu bekerja sama untuk terus mendukung channel ini dan mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten seputaran keseharianku sebagai seorang ibu rumah tangga, guys. Oke, ini kita kembali lagi pada isi video. Nah, ini saya lagi mau nyuci dulu. Ini sudah tahap yang pertama ya. Baru tahap pertama, cuciannya memang lumayan banyak dan saya tidak dibantu sama sekali. Nanti mungkin si sulung yang akan membantu saya, guys, tapi nanti pada saat mau jemur aja ya. Dan ini saya nyucinya pun masih manual karena memang kita di wilayah pedesaan ya, dan kita belum punya dana yang cukup untuk membeli mesin cuci, guys. Tapi saya harap semuanya bunda-bunda jangan salfok sama cuciannya, tapi semoga video ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda lewat audionya. Oke bunda-bunda, ini kita kembali lagi pada topik pembahasan kita ya. Jadi ini si kesulung sudah datang, dia mau bantu jemur sambil jemur nanti ya bunda-bunda. Nah, kita kembali pada tahap pembahasan kita, yaitu tips yang keenam. Tips yang keenamnya adalah lebih semangat dalam mengurus dan mengatur keuangan rumah tangga. Jadi bunda-bunda, sebagai seorang ibu rumah tangga kita harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan. Jadi karena kunci dari kesuksesan atau kebahagiaan rumah tangga itu terletak atau ada pada tangan si ibu bendahara ya, si ibu rumah tangga. Oke bunda-bunda, ini saya sudah menjemur pakaian dan juga si kakaknya ikutan jemur ya. Walau cuma sekedar memberikan hangar ya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya bisa mengurangi pekerjaan saya. Langkah berikutnya adalah menjaga pola makan dan juga tidur yang teratur. Jadi bunda-bunda, kesehatan kita juga sangat diperlukan di sini ya bunda-bunda. Karena kunci kebahagiaan itu ada pada istri atau seorang ibu. Jadi sebagai seorang ibu atau seorang istri harus pastikan selalu sehat dan selalu bahagia, karena ketika si ibu atau si istri ini sudah lemah dalam rumah tangga, maka semuanya pasti berantakan, guys. Jadi usahakan untuk makan dan tidur yang cukup. Oke bunda-bunda, saya rasa itulah beberapa cara untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang berbahagia, atau seorang ibu rumah tangga yang mau dibilang bisa menikmati hidup ya, dengan semua yang bisa ia lakukan, memberikan kebahagiaan buat dirinya sendiri. Jadi bunda-bunda, semoga video-video saya selalu membantu bunda-bunda untuk terus tumbuh, untuk terus berkembang menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Kemudian secara harapan saya ya bunda-bunda, semoga bunda-bunda selalu support saya dan juga bunda-bunda selalu
nonton short dan juga meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri, versi bunda-bunda sendiri di bawah kolom komentar. Nanti saya akan membalasnya dalam bentuk video guys, tapi saya tidak membalasnya dalam waktu yang singkat ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Bye.